when you help others, Allah will help you in everything. Kalau Anda membantu orang lain, Allah sendirilah yang membantu kita membereskan masalah-masalah kita. Halo Bapak Ibu dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa kenal dengan Anda Bapak Ibu ya. Nah, kali ini saya di sesi terakhir ingin membantu Anda ya. Mungkin Anda tadi sudah dapatkan informasi yang menarik sekali dari Pak Jamal ya, dan dari teman-teman juga banyak informasi. Nah, tinggal keputusan terakhirnya nih apa Pak? Ya. Tanpa keputusan, itu juga kita nggak akan menghasilkan apa-apa juga, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, izinkan saya Bapak Ibu, buat Anda yang masih bingung, masih gantung Bapak Ibu, satu langkah yang harus Anda ambil lagi adalah pelajari usaha ini lebih dalam, ya. Tentunya belajar dengan orang yang tepat Bapak Ibu, orang yang sudah membuktikan, ya. Jadi saya akan men-sharingkan pengalaman saya Bapak Ibu ya dalam usaha ini. Semoga ini bisa membantu Anda untuk semakin mantap dengan keputusan. Bapak Ibu, kalau kita cerita tentang usaha, ya kan, bagusnya kan kadang-kadang di luar sana cuma cerita teori. Betul ya. Nah, kali ini yang saya ceritakan ini fakta-faktanya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah saya lahir di Jakarta Bapak Ibu ya. Latar belakang saya itu bapak saya itu seorang pengusaha juga, ibu saya ibu rumah tangga biasa Bapak Ibu ya. Saya anak keempat dari 5 bersaudara ya. Jadi kakak saya wanita semua, saya laki-laki yang pertama. Nah, ketika kecil Bapak Ibu mungkin pernah dengar ya, kalau kalimat namanya laki-laki pertama. Kira-kira Bapak Ibu pikirannya apa Bapak Ibu? Ya, tanggung jawab Pak. Ya, kebanggaan keluarga. Ya, tulang punggung keluarga. Ya, mungkin waktu kita masih kecil, wah kita dibangga-banggain ya, sana sini ya, wah kebanggaan di mana-mana. Tapi yang namanya dibanggain itu Bapak Ibu, ketika kita makin dewasa, kita mulai makin mengerti namanya anak pertama ternyata tanggung jawab Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena ayah saya seorang pengusaha sukses Bapak Ibu, tapi ya di usaha konvensional ya, punya percetakan yang memang juga besar. Tapi umur beliau nggak lama Bapak Ibu ya, ketika usia 40 tahun beliau meninggal ya. Jadi ibu saya itu ditinggalin 5 orang anak. Nah, beliau benar-benar, ibu saya ini pejuang sejati ya, bisa menghidupi 5 anaknya. Waktu itu masih kecil-kecil sekali ya, anak yang paling tua waktu itu mungkin masih 5 SD. Saya waktu itu nggak mengerti apa-apa Bapak Ibu. Sampai ketika ya saya pendidikan ya, SD, SMP di Jakarta ya, kuliah juga di Politeknik di Jakarta Bapak Ibu. Saya mulai merasakan ketika saat-saat mau lulus. Mungkin berapa dari teman-teman, Bapak Ibu di sini ada yang sudah mulai ngerasa, wah saatnya take off nih, saatnya udah hidup mandiri nih, atau mungkin Anda juga sekarang sudah take off gitu ya, sudah punya kehidupan, tapi kayaknya masih ada yang ingin dicapai Bapak Ibu. Saya waktu itu pernah melihat di sebuah jalan Bapak Ibu ya, ada seorang bapak-bapak naik motor. Ya. Nah, naik motor, di belakangnya ada anaknya. Di depannya ada anaknya. Di belakangnya lagi ada ibunya. Saya waktu itu sudah mulai dewasa, sudah mulai berpikiran tanggung jawab, sudah mulai berpikiran juga untuk berkeluarga. Ketika saya melihat kejadian seperti itu, saya langsung bertanya, bagaimana kalau posisi itu di posisi saya? Kenapa saya mulai berpikir seperti itu Bapak Ibu? Saya langsung berkaca 5 tahun ke depan. Bagaimana kakak kelas saya, senior-senior saya gitu ya. Penghasilan yang didapat dengan kebutuhan hidup, terutama di Jakarta, Bapak Ibu, ini kadang-kadang kita nggak bisa jujur. Terpenuhi nggak sebenarnya kebutuhan hidup? Kita nggak cerita hidup yang mewah, Bapak Ibu. Kadang-kadang saya cuma menghitung rumah harganya berapa. Ya, kalau di Jakarta mungkin sudah miliaran. Belum kendaraan ya. Belum kebutuhan hidup, belum sekolah anak. Tapi saya hitung-hitung, penghasilan yang kita terima, apalagi kalau masih UMR, Bapak Ibu, ya, itu pasti akan bermasalah di situ. Makanya ketika melihat foto ini, saya langsung merenung, Bapak Ibu. Ini salah anaknya, ini salah ibunya, apa ini salah bapaknya? Ya, saya waktu itu langsung melihat, waduh, kalau misalkan masa depan saya seperti itu, saya harus ambil keputusan dari sekarang. Apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi ke depannya? Belum lagi kita cerita ya, yang namanya anak laki-laki, ibu saya seorang diri juga ya, itu masih tanggung jawab saya. Gitu. Belum lagi ketika nanti menikah ya, ibu mertua itu juga tanggung jawab kita, itu dituntut sampai akhirat Bapak Ibu ya.
Tinggal pertanyaannya peluang apa Pak yang harus kita hadapi? Kalau kita cuma ngandelin gaji, ya kalau saya pribadi waktu itu saya berpikir ini nggak akan cukup. Otomatis ya, kalau kita cuma susah sendirian, mungkin kita bisa terima Pak. Tapi kalau kita menyusahkan orang lain, itulah yang jadi masalah. Beruntungnya ketika sampai semester akhir, saat itu juga lagi lumayan sibuk kuliahnya, ada saya dikenalkan usaha ini Bapak Ibu ya. Saya waktu itu terus terang ketika ditawarkan saya nggak ngerti. Mungkin Anda yang sekarang ditawarkan mungkin tidak mengerti, betul? Ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu ngerti nggak ngerti tetap akan menghasilkan keputusan. Ya. Ada orang yang memutuskan dengan emosi Bapak Ibu, aduh nggak deh yang bisnis begini-beginian gitu ya. Atau, bagus banget, saya akan cari uangnya, saya akan join gitu ya, tanpa perlu berpikir panjang. Gitu. Kalau orang yang memutuskan dengan emosi, biasanya ujung-ujungnya penyesalan. Ya, jadi saya tidak menyarankan Anda mengambil keputusan melalui emosi. Saya juga nggak menyarankan Anda berpikir menggunakan logika. Karena kalau dipikir-pikir logika, kayaknya bisnisnya susah deh. Ya, kayaknya harus keluar modal deh. Kayaknya ini, kayaknya itu. Akhirnya Anda nggak jadi ngambil keputusan. Ya, sebenarnya yang lebih penting itu bukan soal bisnisnya Bapak Ibu, tapi bagaimana waktu itu saya berpikir keluarga saya ke depannya itu lebih terjamin. Yang waktu itu saya gunakan adalah naluri saya, hati saya Bapak Ibu. Ini memang sulit, ini memang nggak gampang, ya ini memang kadang-kadang butuh pengorbanan Bapak Ibu, tapi saya yakin masa depan saya lebih penting dan bisnis ini, walaupun saya belum terlalu paham, saya bisa pelajari dan semoga ini nanti bisa jadi keputusan yang tepat Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah Bapak Ibu, saya nggak bilang bisnis ini gampang, saya bisa bilang bisnis ini Anda butuh proses, Anda butuh belajar, tapi yang pasti hasilnya ini sangat layak Anda perjuangkan. Saya bisa memberikan yang terbaik. Alhamdulillah gambaran yang tadinya harus naik motor, punya anak, digendong di belakang, ditaruh di depan, kadang-kadang di belakangnya ada dispenser juga gitu ya. Alhamdulillah saya bisa berubah, memberikan menjadi yang terbaik. Apa aja yang sudah saya dapatkan Bapak Ibu ya, karena bagi saya ini sangat penting untuk yang penting keluarga kita. Kalau namanya saya di Jakarta, cuma dapat makan nasi goreng sama main PlayStation aja udah seneng gitu ya. Nah, ini salah satunya saya dapatkan Bapak Ibu, saya mendapatkan trip jalan-jalan ke Spanyol Bapak Ibu ya, di Eropa waktu itu, ini gratis Bapak Ibu. Diberi pelayanan terbaik, pesawatnya juga waktu itu Fly Emirates Bapak Ibu ya. Saya penggila bola Bapak Ibu, dan saya tidak menyangka ya, stadion tour itu dikasih gratis. Ya, saya fans Real Madrid Bapak Ibu, dikasih gratis sama tiap. Saya bertemu pemain-pemain idola saya di sana. Cristiano Ronaldo saat itu masih di situ, Toni Kroos, Marcelo. Wah, ini dreams come true banget. Nah, saya jadi keingat ya, saya dulu punya zona nyaman yang namanya main PlayStation Bapak Ibu ya. Salah satu pengorbanan yang mungkin Anda harus jalankan ya, ketika Anda terus membangun masa depan, korbankan dulu zona nyamannya ya. Selain ke Spanyol, saya juga mendapatkan trip ke beberapa tempat lain juga Bapak Ibu ya, ke Australia juga. Wah, ini biaya yang lumayan mahal sebenarnya Bapak Ibu ya, tapi namanya di gratis, mau ngomong apa lagi ya. Nah, dulu nginget banget ya kalau di Jakarta, aduh, nggak punya apa-apa tapi bisa membahagiakan keluarga seperti ini. Ke Korea juga kami bisa sekeluarga gratis Bapak Ibu. Kali ini dibayarin oleh sekolah bisnis kita One Vision ya. Jadi sekolah mana nih yang bisa ngasih jalan-jalan gratis sampai ke luar negeri? Ya bukan cuma materinya Bapak Ibu, tapi waktu luang yang diberikan sama usaha ini Bapak Ibu ya. Dan ada juga beberapa, Pak, saya nggak suka jalan-jalan ke luar negeri. Ada nggak yang kira-kira materi yang lebih saya butuhkan ya? Saya juga mendapatkan motor gratis waktu itu Bapak Ibu ya. Saya ingat saya dulu, saya kalau nyari motor, pasti cari yang kreditnya termurah, ya DP-nya termurah, kreditnya paling panjang. Tapi lalu saya ini nggak usah pusing, waktu itu saya dikasih gratis Bapak Ibu ya. Motor Honda Scoopy itu tinggal tunjuk aja dealernya. Lalu saya juga mendapat kesempatan mobil niaga. Nah, sebenarnya reward inilah yang paling berarti. Semenjak keluarga kami bangkrut, perusahaan ayah saya tutup, semua rumah yang tadinya ada 2 tinggal dijual, tinggal sisa 1. Mobil hilang semua Bapak Ibu. Alhamdulillah ya. Karena di Jakarta saya entah kenapa ya, kayaknya kalau nggak punya mobil kayaknya belum jadi orang gitu. Lewat usaha ini kita bisa kembalikan harga dirinya, saya bisa dikasih waktu itu uang cash dari perusahaan ya. Kita kasih mobil Vios ya. Mobil Vios itu juga saya langsung kasih ke mama saya Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, yang namanya reward ya, namanya uang mungkin nggak berarti buat Anda, tapi yang pasti keluarga juga butuh. Dan yang namanya hadiah, kalau kita kasih ke orang tua itu nggak mungkin nilainya berkurang, yang ada malah berkali lipat. Ya, dari Vios yang saya kasih ke orang tua saya, Bapak Ibu, diganti sama perusahaan ya. Tahun berikutnya ada kualifikasi ya, mengejar mobil BMW, waktu itu saya dikasih free mobil BMW 320 Sport. Waduh ya, buat Anda yang suka hobi ngebut-ngebutan, ya buat Anda yang suka hobi main PlayStation, Fast Race, aduh, Need for Speed. Nah, ini dah gitu ya, saya dikasih gratis Bapak Ibu ya.
Dan bukan cuma itu, Bapak Ibu, saya bisa mengupgrade ya mobil impian saya, Bapak Ibu ya. Nah, mobil yang dikasih ngomong-ngomong Pak, itu gratis, DP atau cicilan atau nama perusahaan ya. Kalau di perusahaan kami itu dikasih gratis. Nama sendiri Bapak Ibu, ini saya kasih buat istri saya ya. Mengurus rumah tangga tapi mobilnya BMW. Itu kan keren banget gitu ya. Nah, dan kami juga dikasih kesempatan waktu itu ada lebihan rezeki gitu Bapak Ibu, kami upgrade mobil ini menjadi mobil Mercedes C300 Sport. Nah, ini mobil impian banget Bapak Ibu ya. Dulu jangankan ngomongin mobil Bapak Ibu ya, ngomongin motor aja untuk beli cash itu kayaknya nggak mungkin. Nah, ini kami dikasih kesempatan untuk benar-benar memilikinya gitu Bapak Ibu ya. Nah, belakangan juga saya udah ganti lagi Bapak Ibu ya, mobilnya menjadi BMW 328i Sport Bapak Ibu, ini benar-benar masih enak buat dipakai sehari-hari Bapak Ibu. Nah, ini sampai sekarang saya pakai buat kemana-mana. Ini gratis Bapak Ibu ya. Jadi mungkin ada yang lihat profesi ini kayaknya nggak berkesan Pak, kayaknya wah nggak aneh lah jualan-jualan obat Bapak Ibu ya. Cuman bagi saya lebih penting keluarga saya ya. Lebih baik kita jualan obat dapat mobil ya, daripada jual mobil buat beli obat gitu. Ngomong-ngomongnya. Jadi gengsi itu Bapak Ibu bisa mundurkan dulu. Yang penting kebahagiaan keluarga kita. Nah, Pak, apa sih tipsnya, Pak? Ya, pertama, kita harus sadar, kita punya tanggung jawab di bisnis ini, Bapak Ibu. Bagi saya, tolak ukur seorang pria adalah bagaimana menjawab tanggung jawab itu semua tadi, amanah keluarga, Bapak Ibu. Jangan sampai kita yang susah, tapi jangan sampai kita yang gagal, istri kita yang susah, anak kita yang susah, orang tua yang kita yang susah. Ya, alat ini menjadi pendongkrak Anda untuk mencapai kesuksesan Anda, Bapak Ibu. Nah, tipsnya bagaimana, Pak? Tipsnya, Bapak Ibu, sederhana, Bapak Ibu ya. Anda, Bapak Ibu, di sini bukan bekerja sendirian. Anda di sini akan didampingi dengan tim Anda. Anda bangun tim Anda, Bapak Ibu. Kita bukan cuma mau cari-cari orang, bukan Pak, tapi kita mau membangun tim. Ya, era sekarang sudah eranya namanya kolaborasi, Pak, bukan kerja sendirian. Saya tahu Anda punya masalah, Pak, saya nggak punya modal, Pak, saya nggak punya jauh bisnis, Pak, saya nggak punya ini, saya nggak punya itu. Sering sekali kita terlalu fokus ke masalahnya, tapi lupa ke solusinya. Kalau saya, Bapak Ibu, orang yang fokusnya ke solusi, masalah diadain, tidak diadain, pasti ada, Bapak Ibu. Solusinya adalah cari orang-orang yang ingin membangun masa depan bersama kita. Ini tim saya Bapak Ibu ya, mentor saya yang sangat luar biasa Bapak Ibu, Director Five Diamond, Bapak Rizky Karnata, dia yang membimbing saya dari nol. Jadi selain kita disediakan fasilitas, kita disediakan mentor di sini Bapak Ibu. Dan saya juga nggak mungkin mencapai semua ini tanpa adanya tim saya. Ini tim-tim saya Bapak Ibu di awal ya. Nah, Pak, orang-orang ini apa yang harus kita lakukan Pak? Tapi kan tetap saya punya masalah. Nah, ini tips Bapak Ibu yang terakhir buat Anda Bapak Ibu ya. Life in miracle. Ya, kalau kita pakai logika, Bapak Ibu, kembali, nggak semuanya akan sampai. Tapi gimana kita bisa lolos dari semua ini, Bapak Ibu? Ini ada sebuah hadis yang disampaikan, when you help others, Allah will help you in return. Kalau Anda membantu orang lain, Allah sendirilah yang membantu kita membereskan masalah-masalah kita. Dan kenapa mesti usaha seperti ini? Ya, karena bisnis seperti ini adalah bisnis yang paling sempurna bagi orang yang suka menolong banyak orang. Oke, Bapak Ibu, ya. Di terakhir, ya, kondisi corona, COVID sudah terjadi. Kita nggak bisa menghindari. Yang ada, bagaimana kita ambil hikmahnya. Ya, ada tipe orang nyasar. Yang pertama, tidak sadar kalau sedang nyasar. Wah, kondisi udah nggak bener ya. Nah, itu masih mending sadar. Ada yang, yang penting hidup jalan aja dulu, Pak. Entah gimana, bulan depan terserah. Ya. Ada yang kedua, dia sadar, nyasar. Dan dia segera kembali cari jalan yang benar. Wah, nyasar nih, putar balik gitu ya. Yang ketiga, dia sadar, dia sedang nyasar. Tapi dia nggak peduli, babat terus, makin nyasar. Ya, sepertinya analoginya tepat dengan kondisi seperti ini. Saya nggak tahu Anda di posisi seperti apa. Saya doakan selalu di posisi yang terbaik. Tapi buat Anda yang sedang mengalami kesulitan, Anda butuh segera solusi, Bapak Ibu. Anda nggak usah pikir panjang bisnis ini, Bapak Ibu. Ambil dulu keputusannya, ambil segera gabung, lalu merapat ke tim Anda. Doa saya buat Anda, semoga Anda semakin sukses, Anda bisa bahagia dengan keluarga Anda. Sukses buat Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.